السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya sebelumnya juga telah menyampaikan khutbah Id. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan khutbah yang singkat. Saya mengambil sebuah sabda Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam yang seharusnya selalu menjadi perhatian kita. Beliau bersabda, seluas apapun hubungan yang dimiliki oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunianya, hal itu harus menjadi sarana bagi tercapainya tujuan-tujuannya yang lebih luhur, karena tujuan utama seorang mukmin adalah agama. Hubungan-hubungan luas dalam kehidupan dunianya itu akan menjadi baik jika tujuan utamanya adalah agama, yakni hubungan-hubungan dalam kehidupan dunianya itu tujuannya haruslah agama. Ini adalah tanda seorang mukmin. Dunia, harta, dan kedudukannya menjadi khadim bagi agamanya. Jadi intinya adalah dunia janganlah menjadi tujuan, melainkan dalam pencapaian dunia, tujuan sebenarnya haruslah agama. Dunia juga hendaknya kalian raih, namun tujuannya haruslah agar agama kita menjadi lebih baik, dan kita harus mengkhidmati agama. Dalam pencapaian dunia, itu haruslah untuk kebaikan agama, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah sehingga merusak dunia dan akhirat kita, melainkan kita mencari penghidupan dunia untuk memperbaiki akhirat kita dan untuk memperbaiki keadaan agama kita. Beliau bersabda, dunia hendaknya diraih dengan cara sedemikian rupa sehingga ia menjadi pelayan agama. Sebagaimana seseorang yang hendak bepergian dari suatu tempat ke tempat lain, untuk keperluan perjalanan ia membawa kendaraan dan bekal, maka tujuan utamanya itu adalah untuk sampai ke tempat tujuan, bukan kendaraan itu sendiri dan keperluan-keperluan perjalanannya. Semua hal ini yang kita bawa dalam perjalanan adalah untuk menciptakan kemudahan dalam perjalanan. Tujuannya adalah agar perjalanan berlalu dengan nyaman dan kita sampai ke tempat tujuan, bukan agar kita menikmati perjalanan dengan hal-hal tersebut. Beliau bersabda, dengan cara inilah manusia hendaknya meraih dunia, tapi dengan menganggapnya sebagai pelayan agama. Allah Ta'ala telah mengajarkan doa ini, wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan juga anugerahkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah mengajarkan doa ini. Dalam doa ini juga dunia disebut terlebih dahulu. Tetapi dunia yang bagaimana? Dunia disebut di awal. Mengapa? Dunia manakah yang dimaksud? Ini adalah hasanatud dunia, yaitu dunia yang menjadi sebab hasanat atau kebaikan di akhirat. Dunia yang dengan meraihnya memberi faedah untuk akhirat juga. Meraih hal-hal yang sedemikian rupa di dunia yang menjadi sarana kebaikannya di akhirat, bukan dunia yang menyebabkan kita harus menghadapi kehinaan di akhirat.
Jika seseorang benar-benar tenggelam dalam dunia, maka ia akan pasti menghadapi kehinaan. Beliau bersabda, dari pengajaran doa ini dapat dipahami dengan jelas bahwa seorang mukmin dalam meraih dunia harus memperhatikan hasanatul akhirah. Dan bersamaan dengan itu, dalam lafaz hasanatul dunia tercakup semua cara-cara terbaik untuk meraih dunia yang harus ditempuh oleh seorang muslim yang beriman untuk meraih dunia. Raihlah dunia dengan setiap cara yang dalam menempuhnya hanya menghasilkan kebaikan dan kemuliaan, bukan cara yang menjadi sebab menyakiti sesama umat manusia, dan bukan yang menjadi sebab aib dan malu di antara sesama. Dunia yang seperti itu pasti akan menjadi sebab datangnya hasanatul akhirah. Raihlah dunia yang tidak hanya memberi manfaat kepada kalian, tetapi juga memberi manfaat kepada kemanusiaan. Dan janganlah ada perbuatan-perbuatan di dunia yang menjadi sebab malu bagi kalian, menjadi sebab malu bagi keluarga kalian dan kerabat-kerabat kalian, melainkan kehidupan yang bersih dan suci, kehidupan yang berjalan di atas kebaikan dan takwa. Dan ketika kehidupan seperti ini terwujud dan kalian menghabiskan kehidupan kalian untuk meraih dunia seperti ini, maka Dia akan menganugerahi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Maka saat ini, ketika dunia secara umum tenggelam dalam meraih tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingannya, kepentingan-kepentingan pribadi didahulukan. Jika kita melihat bangsa-bangsa, mereka hanya memikirkan bangsanya sendiri, bukan kemanusiaan. Dan dengan tenggelam dalam hal itu, orang-orang ini tengah menyiapkan sebab bagi kehancuran mereka sendiri. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita harus memberikan perhatian untuk memohon hasanatud dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Ta'ala. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita sangat perlu memberikan perhatian ke arah ini agar kita dapat membenahi dunia dan akhirat kita dan dapat terlindung dari segala macam bencana. Dunia tengah menuju jurang kehancuran sebagaimana telah saya katakan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Semoga Allah menganugerahi kita taufik untuk memperbaiki amalan kita. Dan dalam hal ini juga mendapat taufik untuk berdoa. Sebagaimana telah saya katakan tadi, semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita taufik untuk benar-benar meraih hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan ini, dan menganugerahi taufik untuk berdoa sebaik-baiknya, serta mengabulkannya juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.